Ya, itu udah jelas saya ya. tidak pernah bilang kalau saya pernah menjadi simpanan Pak RK, tidak pernah. Saya bilang Tapi ketika kemarin preskon itu, kamu melihat semua statement dari LM itu yang kamu akhirnya punya statement itu banyak bohongnya kah atau seperti apa? Dugaan saya mungkin ada banyak kebohongan yang beliau tidak bisa sampaikan. Karena apa? Karena tidak adanya bukti kan. Nah, makanya saya bilang alangkah baiknya jika sebelum preskon ini saran saya untuk beliau di kemudian hari jika beliau mau memberikan preskon kembali, tolong seproper mungkin, cari bukti, cari semua fakta yang ada. Jadi ketika press conference yang terjadi semuanya itu jelas dan gamblang dan transparansi, tidak adanya dibuat-buat gitu. Terkait pemberitaan bahwa dirimu pernah mengakui pernah menjadi simpanannya Pak RK dan kini sudah insaf dan saya tidak pernah bilang seperti itu. Dalam pemberitaan tidak ada Mas, jangan digiring opini. Ya, itu udah jelas saya ya. tidak pernah bilang kalau saya pernah menjadi simpanan Pak RK, tidak pernah. Saya bilang saya pernah menjadi orang ketiga dalam hubungan seseorang, bukan dalam hubungan ini. Tolong digarisbawahi, mas-mas, bapak-bapak yang terhormat. Ya. Mbak Ayu Oke. ikut Jadi kalau Mas ngomong begitu, rasanya apa mengurangi rasa hormat? Tolong lain kali kalau bertanya dicari dulu yang benar. Ya, boleh ya, boleh ya. Kalau dari media berarti medianya bisa kita tanya ya. Minta klarifikasinya aja gitu. Ada hak jawab kita. Betul, kita juga punya hak jawab, tapi bukan berarti semata-mata karena mau clickbait atau karena uang kalian bebas untuk memberikan narasi-narasi yang seperti itu. Di sini kita jangan dikira kita diam-diam tapi kalian bebas begitu saja. Tidak. Justru kalian harusnya hati-hati dengan orang seperti saya karena diam-diam menghanyutkan. Mbak Ayu, sempat ada juga tersiar kan Mbak Ayu mengatakan pernah adanya menandatangani perjanjian hitam di atas putih. Perjanjian itu apa sih Mbak kalau boleh tahu? Karena itu saya rasa bukan ranah saya untuk berbicara, dan ini seperti saya sudah bicarakan sebelumnya. Silahkan di research ulang saja karena saya tidak mau mengulang kedua, ketiga, dan keempat kali. Itu saja. Gini, bisa didudukkan kalau namanya klien saya menandatangani sesuatu itu perlu dibuktikan. Tapi kalau misalnya LM menandatangani sesuatu itu merupakan sesuatu hal yang sudah menjadi fakta. Karena memang yang harus didudukkan di sini apakah dia memberikan surat pernyataan atau dia menandatangani perjanjian atau dia menandatangani tanda terima. Nah, di situ yang harus clear di situ. Tiga-tiga itu. Nah, makanya ini barang apa dan kira-kira ada nggak barangnya? Kan gitu. Ada. Oke. Penandatanganan itu adanya katanya membuktikan bahwa betul kalau itu bukan anak RK gitu. Benar nggak sih? Aku spill aja sedikit ya. Nah, senang banget kamu, iya kan? Senang banget ya. Jadi isinya itu kurang lebih, mohon maaf kalau ada kurang atau lebih karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari salah. Karena saya sudah memberikan itu kepada instansi terkait, gitu ya. Dan ditandatangani oleh Mbak yang bernama Lisa Mariana secara sadar, secara tulisan tangan beliau pula. Bagaimana caranya orang menandatangani tanpa membaca? Itu rasanya tidak mungkin. Kalau saya tidak mau. Itu aja. Karena beliau menerima sesuatu, lalu itu yang ditandatangani dan isinya adalah bahwasannya ketika USG itu terjadi,
kita tahu ini adalah suatu kebohongan, tapi tetap mantan gubernur satu tokoh ini, Bapak RK, tanpa memarahi rasa hormat lagi, saya harus membawa namanya kembali. Jadi ini di sini kan sebenarnya adalah internal ya, yang tidak bisa saya bicara secara gamblang, tapi perlu saya luruskan. Jadi ini itu sebenarnya internal mereka lah ya. Jadi bagaimana itu USG, kita tahu bahwasannya sepertinya tidak yang diakui adalah anaknya dari seorang mantan gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Tapi kan kita nggak tahu ya apa yang diperbuat, karena kan saya tidak ada di tempat pertama. Kedua, saya tidak tahu apa yang terjadi, apa yang mereka pergi kemana, lakukan. Kan saya tidak 24/7 kan seperti itu pertama. Tapi yang saya yakin Bapak RK bukan orang seperti itu saja sih, karena kepada saya saja beliau baik sekali, itu aja sih. Berarti betul ya Mbak, maksudnya ngebaca dan melihat surat tanda tangan itu ya Mbak? Bukan ngebaca dan melihat lagi, memang saya kan sebagai saksi, ya pasti harus membaca. Saksi saja membaca, apalagi yang bersangkutan. Berarti yang bersangkutan tidak membaca ya Mbak? Bisa dilihat? Membaca dong, membaca dan sadar. Bahkan beliau menangis-nangis bilang bahwasannya ini gimana ya Kak, mobil aku kan masih cicilan di Pondok Cabai, beliau ambil itu Brio kuning, gimana ya Kak, aku lagi hamil, bla 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 bla, aku kerja apa ya, meski kita kerja apa ya di sini kan. Jadi saya tidak mau berspekulasi terlalu banyak, ya itu saja. Menurut saya sebagai hati nurani saya sebagai perempuan pada saat itu, saya bilang bahwasannya ya sudahlah, bantu saja rasanya, daripada ini berlarut-larut seperti itu pada saat itu ya. Rupanya memang berlarut-larut sekarang. Ini biar nggak kemana-mana gitu. Ini kan suatu kebohongan yang bisa dikatakan untuk saat ini nih sementara. Siapa sih kan lalu ayah biologis dari ini yang kakak tahu? Menurut saya ada dua nama. Ya menurut saya kenapa tidak dites DNA saja, atau ketiganya dengan bapak sendiri tes DNA saja, tiga-tiganya mana yang cocok, karena atas dasar yang kita punya buktinya kan sudah jelas. Di situ beliau bilang hamil sama ini, hamil sama itu, hamil sama itu, dari bulan Januari pun begitu polanya. Berarti kan memang diduga memang berpolanya seperti itu gitu loh. Tapi kan saya tidak tahu ya. Berarti bohong ya Mbak? Tanya Mbak. Kalau dugaan saya ya suatu kebohongan ya, dan fitnah keji sih. Dengan dia bilang cuman hanya laki-laki yang pada saat press con. Katanya perawan ya, masih perawan ya. Oh ini aku baru tadi nggak ada yang nanya nih. Ini saya mau ketawa boleh nggak? Cukup diketawain aja cukup. Itu aja. Karena silakan Anda mendownload. Apa udah lihat belum video-videonya itu aja? Mungkin tambahan. Ya. Gak ada, kita ketawa aja. Yang jelas memang apapun yang dilakukan itu wajib ada Resiko. bukan bukti yang clear. Nah, kalau dia menempatkan diri sebagai korban, harusnya dia bertindak sebagai korban. Nah, tapi ketika dia meminta sesuatu dengan sesuatu imbalan, dengan untuk tidak mengungkap suatu keburukan atau mengungkap suatu pencemaran nama baik, itu namanya percobaan pemerasan. Ya. Tolong dimengerti hal tersebut supaya tidak menjadikan kemana-mana, karena terus terang klien saya dengan tegas menyebutkan fakta yang coba dinarasikan ketika press con kemarin bahwa dia memang perawan, itu tanda tanya. Itu maksud klien saya. Ya, tanda tanya. Karena kan bukti-bukti yang tadi kita sudah jabarkan, ya. Saya rasa cukup jelas menjawab itu semua. Pertama, kedua, dengan narasi Mbak LM, dia bilang hanya satu laki-laki, wartawan hanya satu laki-laki Bapak RK, dan sudah kita jawab juga gitu ya. Di sini saya tidak ada di pihak manapun,
tapi rasanya saya geram dengan kebohongan. Itu aja sih. Berjujurlah pada diri sendiri, berbenah diri. Karena apa? Ketika kamu berbenah diri, akan damai hati kamu, akan damai hidup kamu, akan damai segala manusia. Satu lagi, kenapa sih dia dengan gamblangnya kok bisa, kok tega dia bilang ingin menjadi istri saya kah atau apakah, ditanya gitu ya, dia bilang enggak, saya mau uang. Itu yang benar-benar kita heran sampai ketawa aja sih. Wow, luar biasa, ini yang perempuan hebat. Kamu hebat LL, luar biasa kamu. Sip. Terima kasih. Aku mau ini ada tambahan sedikit dari aku, Kayu. Ini kemarin dalam preskon mengatakan kalau LM sendiri setelah 4 bulan usianya diberikan uang 100 juta dan diberikan obat-obatan untuk penggugur kandungan di dalam sebuah kotak, katanya dikirim oleh Pak RK. Kamu sendiri mengetahuinya nggak sih, Kak? Yang Enggak, kalau itu tidak benar adanya, silahkan dia coba foto apakah benar itu obat penggugur. Kan katanya masih ada videonya. Itu saya rasa yang saya lihat di videonya itu obat COVID, obat Cina. Kenapa dibilang obat penggugur? Harusnya di apapun itu, semua yang dari mulut itu dipertanggungjawabkan. Ini kan negara hukumnya kita ya. Nah, pakailah media sosial dengan bijak dan baik. Nah, di research dulu dong. Ini obat apa? Kalau beliau mungkin tidak tahu ini adalah obat COVID, tanya dong. Jangan langsung ngomong itu obat penggugur, kan lucu ya. Kalau 100 jutanya saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu nominalnya tidak segitu. Karena tumbukannya juga nggak segitu ya. Pas 100 juta kayaknya lebih banyak deh. Gitu ya. Gitu aja sih, kayak saya rasa cukup ya. Oke. Sip. Terima kasih. Terima kasih banyak.